Ternyata S&P 500 itu jauh lebih baik daripada yang biasa orang kira loh. Sebelum kita lanjut, aku jelasin dulu apa itu S&P 500. Nah, S&P 500 ini merupakan saham gabungan dari 500 perusahaan terbesar di US. Jadi S&P 500 ini memang mirip seperti LQ45 atau IDX 30. Nah, karena S&P 500 ini menggabungkan segitu banyak perusahaan, indeks tersebut akhirnya mencakup banyak jenis industri. Jadi ya sangat diversified. Oke, ayo bahas pertumbuhannya ya. Angka pertumbuhan S&P 500 yang biasa orang pakai itu ada di angka 10%-an per tahunnya. Ya, angka ini sebenarnya nggak salah sih, memang sekitar segitulah angka-angkanya. Tapi hitung-hitungan seperti ini itu biasanya ditujukan ke orang yang tinggal di US, karena mereka menggunakan US dollar untuk kehidupan sehari-hari. Jadi tingkat pertumbuhan ini bisa dibilang agak misleading untuk orang-orang seperti kita yang tinggalnya di Indonesia menggunakan rupiah. Karena ya balik lagi, pertumbuhan 10% per tahun itu pertumbuhan berbasis US dollar. Sedangkan kita kan menghitung pertumbuhan aset-aset kita dengan basis rupiah kan? Nah, ini penting supaya kita bisa membandingkan dengan tolok ukur yang sama, supaya bisa tahu performa aslinya gimana. Nggak fair dong kalau misalnya kita bandingin pertumbuhan saham BCA dalam basis rupiah dibandingkan dengan S&P 500 dalam basis US dollar. Apalagi tingkat inflasi Indonesia tuh biasanya lebih tinggi daripada US loh. Rata-rata inflasi di US sekitar 3%-an, sedangkan di Indonesia sekitar 4%-an. Dengan rata-rata inflasi yang lebih rendah, US dollar bisa lebih menguat dibandingkan rupiah. Jadi ya ke depannya, in the long run, kalau misalnya inflasinya tetap sama seperti data historical, nilai rupiah akan turun terus dibandingkan US dollar, karena inflasinya berbeda. Nah, ini artinya pertumbuhan S&P 500 kalau dikonvert ke rupiah, itu bisa lebih tinggi lagi. Coba bayangin deh, saham BCA naik dari Rp8.000 ke Rp8.800. Dan S&P 500 naik dari $4.000 ke $4.400. Sama-sama naik 10% kan? Tapi kalau ternyata dalam waktu yang sama, US dollar sudah naik dari 14.000 ke 28.000, kan tingkat pertumbuhannya jadi beda dalam basis rupiah. Tingkat pertumbuhan BCA tetap 10%, sedangkan pertumbuhannya S&P 500 menjadi 120% karena pertumbuhan US dollarnya. Oke, sekarang kalian udah ngerti kan kenapa ini penting? Ayo deh, kita coba hitung pertumbuhan S&P 500 dalam 10 tahun terakhir. Kalau kita menggunakan US dollar, pertumbuhan dari awal 2012 sampai akhir 2021 itu ada di sekitar 14%-an per tahunnya. Ingat ya, pertumbuhan tahunan ini semua compounded. Jadi total pertumbuhannya dalam 10 tahun 273%. Masuk $100 jadi $373. Not bad kan? Ayo coba sekarang kita hitung dengan basis rupiah. Pertumbuhan S&P 500 dalam 10 tahun terakhir ada di angka 19,4%. Nah, kalau di total, pertumbuhannya menjadi 490%. Beda banget nggak sih? Masuk 1 juta menjadi 5,9 juta rupiah. Menarik kan? Padahal investasinya sama loh, cuma beda rupiah dan dolarnya aja. Akhir-akhir ini, karena efek ekonomi setelah COVID, tingkat inflasi US itu lagi tinggi-tingginya. Di bulan Maret kemarin sempat menyentuh sampai 7,9%. Tingkat tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Gila nggak sih? Padahal rata-ratanya, seperti yang aku bilang tadi, cuma sekitar 3%-an loh. Nah, kalau misalnya tingkat inflasi seperti ini diterusin terus, nilai tukar rupiah mungkin bisa perlahan-lahan naik. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya sih nggak lama lagi The Fed akan mengeluarkan policy untuk menekan inflation ini. Ketika inflasi di US ditekan, ini juga akan menekan nilai rupiah juga. Tapi ya again, who knows apa yang bakal terjadi kan? Oke, hopefully video ini bisa menambah perspektif baru untuk kalian semua. Jadi ingat ya, kalau misalnya kalian mau bandingin berbagai jenis investasi seperti kripto atau saham di US dengan investasi-investasi di Indonesia, make sure kalian menggunakan tolak ukur yang sama. Kalau US dollar dibandingin dengan US dollar, kalau rupiah dibandingin dengan rupiah. Terserah kalian mau yang mana. Kalau tolak ukurnya beda ya perbandingannya nggak bener. Thank you for watching, see you next time.